Oke, sebelum kita mulai, ini ada disclaimer sedikit karena di sini sedang hujan, jadi agak sedikit berisik suaranya. Nah, ini sekarang kita lagi ada di Autonet Car Bintaro, lagi ada Mercedes-Benz GL, ada Chevrolet Camaro yang kemarin pasang PPF di sini, terus ada Ferrari di sebelah sana. Ini yang paling penting. Ini ada Honda S660 yang kita ubah warnanya menjadi British Racing Green, mengikuti warna Special Edition di sana. Dan ini namanya Paint Protection Sticker atau PPS. Jadi dia seperti PPF tapi berwarna. Dan harganya mulai dari 21 juta rupiah dan pengerjaannya sekitar 3 sampai 7 hari tergantung dengan kondisi mobil. Nah, yang ini lagi mau pasang PPS. Nah, sekarang kita mau bahas Jaguar Type S. Ini adalah mobil di zamannya sangat bergengsi, mahal dan canggih. Fitur-fitur zaman dulu yang kita temukan itu sudah ada di mobil ini. Padahal ini tahun 2003, tapi sudah ada electronic parking brake, terus cruise control, steering switch control, dan lain-lainnya nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kita mulai dari kuncinya dulu. Nah, pernah nggak kalian di zaman sekarang nemu kunci mobil kayak gini? Ini kuncinya tuh kayak buat buka obeng. Kayak kunci rahasia gitu loh. Jadi kuncinya aja dibikin udah beda, tapi ini sebenarnya kuncinya common parts dengan beberapa mobil Ford. Jadi memang di tahun 1989, Ford itu membeli beberapa sahamnya Jaguar, ya. Jaguar, dan sekarang untungnya Jaguar sudah tidak sama Ford lagi, habis itu melesat. Tapi di Indonesia sayang sekali Jaguar namanya sudah tidak sehebat dulu ya. Mungkin karena zaman dulu yang membuat mobil ini mahal itu adalah ini logonya. Jadi kalau sekarang Jaguar itu logonya seperti mobil-mobil biasa. Kalau dulu tuh pernah ada sinetron namanya Wah Cantika ya, kalau nggak salah Anjasmara sama Tamara Blazensky itu ya. Itu salah satu yang membuat citra mobil ini terdongkrak. Dan waktu itu logo Jaguar ini tuh yang jadi bahan lucu-lucuannya di sana. Nah, logo Jaguarnya ini juga dia fleksibel ya. Jadi kalau misalkan kepentok, nah dia tuh bisa bergoyang seperti ini dan bisa kita lipat ke belakang. Nah, jadi kayak gitu. Oke, kita putar lagi. Ini seharusnya seperti ini ya. Dan ini adalah varian yang facelift. Jadi mobil ini pertama kali keluar tahun 99. Dan waktu masuk ke Indonesia ada varian 4000 cc, 3000 cc, dan ini adalah 2500 cc. Dan sampai sekarang, ini mobil desainnya masih aristokrat sekali. Masih keren, masih ganteng, dan berasa aura mahalnya. Nah, secondnya sekarang berapa? Sekitar 100 jutaan sampai 400 juta tergantung dengan kondisi mobilnya. Karena kebanyakan kondisi udah nggak bagus, dan ini alhamdulillah mobil yang kita bikin videonya ini kondisinya masih sangat bagus. Paling ada minor-minor sedikit dan dibuka dengan harga nggak nyampe 200 juta rupiah. Nah, kalau kalian pengen beli langsung aja di deskripsi di bawah gue tinggalin nomor teleponnya. Nah, ini kebetulan varian yang 2500 cc dan tenaganya ini bisa mengeluarkan tenaga sampai hampir 200 horsepower, 194 dk, dan torsinya 224 Nm. Cukup besar untuk mobil di masa itu. Terus untuk transmisinya dia pakai 5-speed automatic dan bisa diubah ke mode manual, tapi mode manualnya bukan plus minus. Nanti kita lihat di dalam. Aneh memang. Ya, banyak quirks and features-nya. Kalau Dak Demuro pasti suka sama ini mobil ya, karena banyak yang aneh-anehnya. Dan mesinnya ini cukup rapi dan kelihatan padat gitu, kelihatan tebel. Gimana yang 4000 cc ya. Dan di luar ada yang pakai V8 supercharged, dibilangnya Jaguar S Type R. Jadi bukan Honda doang yang punya Type R. Ada juga Jaguar S Type R. Ini lampunya, dia sudah pakai HID. Dan untuk yang facelift setelahnya, dia ada yang pakai proyektor bulat. Ini bannya, ini pastinya bannya udah ganti ya, nggak mungkin dari bawaannya. Ini pakai Michelin. Terus peleknya, desainnya pun juga dibikin klasik gitu, dibikin keren. Dan ini dia R16. Memang kalau mobil zaman dulu nggak dibikin gede-gede kayak sekarang. Ini bannya sudah pasti udah ganti, tapi ukurannya dibikin sama kayak bawaan aslinya. 225/55 R16. Terus di sini ada lampu sen di bawah. Zaman dulu belum pakai yang model-model ditaruh di spion ya. Terus di sini ada krum melingkar besar dan handle pintunya dia masih model tarik ke atas. Satu hal lagi yang menurut gue menjadi flaw dari mobil ini, karena dia pengen bentuknya itu jadi klasik, membulat. Mobilnya itu panjangnya hampir 5 meter. Wheelbase-nya hampir 3 meter. Tapi mobil ini tidak selega itu interiornya. Nah, nanti kita akan bahas. Dan sekarang kita ke belakang yuk. Desain belakangnya pun juga gantengnya Pol. Wah, gantengnya sih Pol banget deh. Masih kelihatan mahal sampai sekarang. Dan buka bagasinya pun ini juga kita pencet otomatis. Set.
Bukanya tuh elegan gitu. Padahal ini udah tahun 2003 sampai sekarang itu berarti udah berapa tahun? Udah 18 tahun kali ya, masih bisa bekerja dengan sempurna. Nah, bagasinya ini untuk ukuran mobil di kelasnya sangat kecil dibandingkan dengan E-Class mungkin ya, atau 5 Series. Ini bagasinya kecil sekali, agak naik ke atas gitu. Dan di bawah sini ada ban serep, padahal ban serepnya itu dia ukurannya space saver, dan akinya itu sangat besar sekali ditaruhnya di bagian belakang sini. Ini buka lagi di sini, ya ini ada tempat buat fuse, sikring, dan lain-lainnya. Nah, ini nih, anak zaman sekarang nggak ngerti. Di sebelah sini ada yang namanya CD changer. Dulu belum ada Bluetooth, belum ada USB, masih pakai CD dan belum MP3. Nah, jadi CD-nya tuh masukin ke sini, ada bisa masuk sampai 6 CD. Satu CD itu kalau nggak salah 12 lagu apa 16 lagu gitu ya. Ya, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Waduh. Nih ya, hal yang sangat disayangkan dari mobil ini adalah sempit. Ini kan mobil sekelasnya E-Class atau 5 Series ya, tapi lihat tuh. Kursinya, ini udah dibajuin ke depan, tetap masih ya space-nya tinggal segini. Dan kursinya kalau didudukin nggak senyaman itu gitu. Mungkin buat orang-orang yang tinggi karena ditaruhnya itu agak ke atas ya. Ya udah, gini aja. Kita tutup. Ini buat jadi armrest juga agak kejauhan. Terus di sini armrestnya bisa kita buka. Ininya sih pas, tapi yang kirinya agak kejauhan. Mungkin untuk orang-orang bule yang gede kali ya badannya baru bisa enak. Terus kita nyender ke belakang, kepala hampir mentok. Jadi menurut gue yang paling lemah dari mobil ini adalah akomodasi di penumpang belakangnya. Satu hal yang gue suka dari mobil ini adalah ini, meskipun di belakang sempit gitu ya, tapi rasa mewahnya itu berasa, apalagi pas kita pegang kulitnya. Ini kan mobil masih 40.000 km ya, jadi ini kulitnya masih pakai kulit asli. Ini kulitnya tuh dipegang tuh bagus banget. Beda sama kulitnya Mercedes-Benz atau 5 Series pada zamannya. Ini kulitnya kayak lebih mewah gitu, lebih lembut. Enak sih, kulitnya bagus banget. Terus di sini ada tombol power window, dia bukan model cungkil. Ada asbak kecil di sini. Tapi sayangnya mobil zaman dulu tuh emang belum ada cup holder. Mungkin kalau dibikin zaman sekarang cup holdernya banyak nih. Kalau ini belum ada. Di belakang dia tidak ada sunshade-nya, jadi nggak bisa ditutup kalau misalkan lagi panas. Udah, dan kursinya pun rasanya agak terlalu tegak. Di sini ada lampu dan ada lampu kecil di bagian sini bisa kita pencet buat lampu baca. Oke. Udah, sekarang kita ke depan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Oke, karena di sini ada sedikit menakjubkan ya. Electric seat ya, auto. Jadi kalau misalkan kita putar anak kunci, dia akan otomatis menyesuaikan dengan saat terakhir kita pakai mobil ini. Dan kalau kita lepas, buka pintu, dia akan mundur. Seperti itu. Dan buat tutup pintu mobil ini, suaranya itu mahal banget. Mahal suaranya. Kita putar, kita nyalain mesinnya. Oke. Wih, mantap. Terus kalau kita mau atur tilt and teleskopiknya, itu kita putar dulu. Nah, habis itu baru kita naikin ke atas. Bisa maju. Dan logo Jaguarnya itu, ini ya, ada gambar Jaguar, terus belakangnya itu hijau. Terus yang seperti gue bilang tadi, dia sudah ada electronic parking brake. Tahun 2003 ada loh. Nah, kita rilis. Kita naikin lagi kalau mau nyalain. Nah, canggih ya zaman dulu. Nah, terus dia punya cup holder di bagian sini depan 2 biji ya. Tadi gue bilang gak ada cup holder, ternyata ada di bagian sini, dan ini bisa kita majuin kalau kita butuh armrest. Jadi kayak gini. Ini sih tempat duduknya enak ya. Dan rasanya itu masih mewah banget ya, Pal ya. Betul. Iya, ini kayu-kayunya, bahan interiornya, matching-matchingnya juga super sih. Gue rasanya kayak mobil yang di kelasnya itu kayak kelasnya mungkin S-Class kali ya, atau 7 Series. Tapi ini di kategori E-Class. E-Class, ya E-Class. Ya gitulah pokoknya. Rasanya sih dari dalam tuh mewah banget nih mobil. Makanya gue gak heran zaman dulu itu orang itu seneng banget pakai mobil ini, kecuali pas isi bensin, karena boros. Ini bensinnya udah mepet banget nih, Pal. Enggak, memang ampere bensinnya mati. Oh tenang, nanti bisa kita bawa ke SPD. Wah, betul. Kita betulin di SPD Jakarta, ampere bensin. Terus juga ini udah mulai buram kan? Ya, betul. Ini bisa dibetulin juga di SPD Jakarta. Oke, nanti kita akan beresin semuanya ke SPD Jakarta. Nah terus untuk yang varian 4000 cc, dia punya telepon di balik sini. Yang 2500 nggak ada sepertinya. Di sini ada colokan port. Nah terus yang membedakan mobil ini dengan mobil lain itu ada di sunroofnya. Karena sunroofnya kalau kita buka, auto ya,
biasanya kan suka ada nyisa separoh ya, dia bisa sampai ujung belakang sampai bolong kayak gitu. Nah, terus AC-nya dia sudah dual zone dengan sebuah layar di sini, dan ini layarnya udah mulai agak gosong. Nah, kita ngaturnya dari sini nih, ini untuk naikin temperatur, dan ada bunyinya yang kita bisa ubah dari Fahrenheit ke Celsius. Jadi kalau kalian pengen belajar ya, masih sekolah SMA gitu ya, nah ini bisa jadi buat hafalin. Dan dia juga punya penyakit di AC mobil ini, jadi dia punya sensor temperatur di depan. Sensor temperaturnya itu suka rusak. Kalau rusak AC jadi nggak dingin. Kalau misalkan nggak dingin, jangan bilang langsung kompresor rusak segala macam. Cek dulu sensor temperaturnya. Kalau sensor temperaturnya bagus, berarti emang komponen AC-nya ada yang bermasalah. Nah, di bawahnya ini dia ada head unitnya. Di sini ada kaset. Kaset bisa taruh sini. AM, FM, tape, CD. Terus di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada teleponnya. Oh, ini no phone ya. Kalau ada teleponnya, mungkin bisa dipakai buat nelpon. Cuma SIM cardnya ditaruh mana. Dan buat kunci mobil ini, kuncinya ada di sini. Dan stability controlnya juga ada di sini. Ya, jadi sih zaman dulu ini mewah ya. Terus kita buka di sini laci. Ini lacinya kecil. Nah, di sini ada STNK. Kita lihat pajaknya berapa ya. PKB-nya 4,3 juta setahun. Untuk mobil 2003, 4,3 juta itu mahal sekali. Terus ada tombol steering switch controlnya buat ngatur audio di sini. Ada buat telepon juga. Ada cruise control sebelah kanan. Terus sebelah kanan sini ada tombol untuk fog lamp dan ngatur tingkat kecahayaan di dalam kabin. Terus di bawahnya untuk ngebuka bensin ya, udah elektrik. Dan untuk buka bagasi belakang juga elektrik tombolnya, bukan tombol yang ditarik pakai kawat semacamnya. Terus di sini ada spion elektrokromatik tapi sudah gosong karena udah tua juga. Nah, di sini ada sun visor dengan lampu, tapi penyakitnya ini pernya pada lemah. Ini termasuk yang di sebelah kiri. Sama nih. Kurang lebih kayak gitu. Dan dia juga sudah punya auto headlamp. Jadi lampunya bisa nyala atau mati sesuai dengan tingkat pencahayaan lampu di luar. Canggih banget pada zamannya. Dan transmisinya seperti yang gue bilang tadi, dia bisa ubah ke mode manual ya. Misalkan kita masuk ke D seperti ini, dan ada untuk snow mode di sini. Transmisi masih halus banget ya, nggak terasa perbedaannya dari PRND gitu. Biasanya kan suka ada jeglek gitu ya. Ini enggak, ini masih bagus banget karena emang dia masih 46.000 kilometernya, masih kecil. Gue jujur aja ya, masuk ke dalam mobilnya tuh rasanya kayak apa ya? Kayak kita masuk ke dalam kerajaan Inggris. Apa sih kerajaan Inggris? Ya, rasa mewahnya tuh berasa meskipun dia sudah tua. Nggak kelihatan kuno, tapi rasanya tuh kayak klasik. Kayak, wah, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata deh. Kalau di foto mungkin nggak akan berasa, tapi ketika kita masuk, kita duduk, kita lihat interior segala macamnya, berasa. Jadi memang kalau mobil kayaknya dibikin semakin futuristis, itu akan semakin cepat terasa kuno gitu ya. Tapi ketika mobil didesain dengan klasik, itu akan menjadi future klasik gitu. Ya, itu aja mungkin video kita kali ini. Buat teman-teman yang pernah punya Jaguar S-Type, bisa komen di bawah seperti apa rasa dan merawatnya. Dan buat teman-teman yang pengen tertarik dengan mobil ini, bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi. Saya Ridwan Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!